Sakit hatinya Sule bak tak dianggap ada, Natalie Holzer tega lakukan ini, ayah Azam ketakutan. Sule bereaksi melihat hubungan Natalie Holzer dan Faris yang semakin jauh. Bahkan Azam juga diketahui sudah begitu lengket dengan Faris kekasih Natalie Holzer. Bahkan, di momen ultah Azam, sosok Faris tak ketinggalan hadir menyemarakan acara tersebut. Saat Sule pilih absen dalam acara tersebut, Faris bak pasang badan dampingi Natalie Holzer. Walau bukan anak kandungnya, Faris tak segan menganggap Azam anak sendiri. Di momen ultah Natalie Holzer, Faris tak segan lamar ex Sule. Natalie Holzer dan Faris digadang-gadang bakal menikah di tahun 2023. Kedekatan Faris dan Azam, ternyata bikin Sule ketakutan. Sule mengetahui bahwa Azam telah memanggil "Papa" kepada lelaki yang diduga akan segera menikahi mantan istrinya itu. Dalam tayangan YouTube Star Pro Indonesia, Sule mengaku menangis dan takut jika Azam justru jadi tidak tahu siapa ayahnya yang sesungguhnya. Yang saya tangisi itu begini, Azam tidak tahu bapaknya siapa. Itu yang saya sedihin, ujar Sule. Meski begitu, Sule mengaku hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Karena perjalanan saya seperti ini, ya mau gimana lagi, kata Sule lagi. Ia merasa jika mungkin memang ini jalan hidup yang sudah digariskan Tuhan kepadanya. Yang saya tangisi itu begini, Azam tidak tahu bapaknya siapa. Itu yang saya sedihin, ujar Sule. Meski begitu, Sule mengaku hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Karena perjalanan saya seperti ini, ya mau gimana lagi, kata Sule lagi. Ia merasa jika mungkin memang ini jalan hidup yang sudah digariskan Tuhan kepadanya. Sule pun yakin kalau nantinya Azam akan mencari dirinya. Yang jelas kalau yang namanya anak nanti juga akan nyari siapa bapaknya, dan semoga mamanya juga tidak menghalangi, pungkas Sule soal harapannya kepada Azam. Kabar yang kedua. Belakangan ini, Natalie Holzer menjadi sorotan publik karena kedekatannya dengan mantan pacarnya, Faris. Baru-baru ini juga, janda cantik Sule, Natalie Holzer dilamar oleh sang pacar di hari ulang tahunnya. Belum genap 2 tahun membina biduk rumah tangga, Natalie memutuskan bercerai dengan pria yang dinikahinya pada tanggal 15 November tahun 2020 lalu itu. Perceraian Natalie Holzer dengan komedian papan atas Sule cukup menggemparkan publik. Natalie Holzer akhirnya ungkap alasan mau dinikahi Sule. Belum genap setahun cerai dari Sule, Natalie Holzer kini tampaknya sudah melepas statusnya sebagai seorang janda. Bicara soal perceraiannya dengan Sule, Natalie memiliki usia pernikahan yang cukup singkat dengan sang komedia. Perceraian Natalie dan Sule cukup menggemparkan publik. Pasalnya, Natalie dan Sule selalu memperlihatkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun takdir berkata lain, hubungan Natalie dan Sule pun berakhir cerai. Dulu, Natalie dan Sule memutuskan untuk menikah tak lama setelah keduanya mengenal. Bahkan, Sule yang mendampingi Natalie saat prosesnya yang hendak masuk Islam atau mualaf. Baru-baru ini, Natalie akhirnya mengungkap alasannya yang mau dinikahi oleh Sule. Natalie saat itu mengaku, ia sudah memiliki segalanya dan sudah melakukan banyak hal dalam hidupnya. Saat itu, Natalie hanya ingin menikah dan memiliki anak. Di tengah keinginan itulah Natalie dipertemukan dengan sosok Sule. Ia sudah nikah pengen punya anak terus mau ngapain lagi. Semuanya sudah aku coba, ya sudah jadi ibu rumah tangga yang baik, kata Natalie Holzer dikutip dari YouTube Pantengin TV, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Lebih lanjut, Natalie mengungkap cita-citanya yang tak ingin berkarir di dunia hiburan tanah air. Saat itu, yang diinginkan Natalie hanyalah menjadi seorang istri dan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Namun lantaran tuntutan hidup, Natalie harus bekerja keras mencari uang untuk adik-adiknya setelah orang tuanya meninggal. Sebenarnya cita-cita aku enggak pengen jadi entertain karena memang tuntutan pekerjaan aja yang aku harus mencari uang gitu. Jadi cita-cita aku sebenarnya menjadi ibu rumah tangga yang baik aja udah, kata Natalie Holzer. Karena memang lika-likunya banyak banget dari dulu, kerja,
kerja, dan ada di satu titik yang namanya juga capek juga ya. Ia sudah cita-citanya pengen punya anak terus hidup dengan baik, berkeluarga yang baik, jadi istri yang baik, di rumah aja ngurusin anak itu cita-cita aku, tukasnya. Natalie Holzer dan Faris Utama belakangan ini jadi sering mendatangi acara TV bersama bak sudah menikah. Tak hanya itu, keduanya juga kerap mengumbar kedekatan di sosial media. Bahkan, Natalie Holzer dan Faris Utama kerap membuat konten YouTube yang memperlihatkan kegiatan mereka sehari-hari. Baru-baru ini, Natalie Holzer mengungkap fakta lain sebelum menjalin hubungan dengan Faris Utama. Yakni pernah ingin men-stalking media sosial kekasihnya itu. Keinginan tersebut dilakukan Natalie Holzer setelah bercerai dari Sule. Namun sayang, Instagram Faris Utama digembok atau diprivasi. Mau ngepoin juga kamu di private jadi enggak bisa kepo, kata Natalie Holzer, mengutip YouTube OPRA Entertainment pada Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Karenanya, Natalie Holzer hanya mendapat informasi mengenai Faris Utama melalui teman-temannya. Ia paling dengar-dengar saja dari teman-teman karena kan teman-teman kamu. Iya teman-teman aku juga. Sama, sambung mantan ibu tiri Rizky Febian ini. Dari teman-temannya, Natalie Holzer mengerti bahwa Faris Utama sempat berpacaran dengan wanita lain. Kabar yang ketiga. Bikin baper, Rizwan bongkar sikap Sule ke anak-anaknya. Sule dan anak-anaknya dikenal kompak. Menjadi seorang komedian, dikatakan Sule justru membuatnya sulit galak ke anak-anak. Sikap Sule yang santai dan seperti sahabat membuat anak-anaknya enjoy serta dekat dengannya. Rizwan Fadilah, anak ketiganya memuji Sule sebagai sosok ayah yang keren. Kayak gini aja, nggak ada beda. Ayah kan sendiri, single parent, maksudnya keren aja, puji Rizwan atau Enjan ditemui di studio Brownies, Jakarta Selatan. Ayah nggak pernah sedih. Jarang banget marah kecuali besok sekolah terus begadang baru marah, celetuknya. Sule mengakui tak bisa marah kepada anak-anaknya. Sule saat ini tinggal satu rumah dengan putra ketiganya, Rizwan dan Ferdi si bungsu. Sedangkan saat mereka kumpul bersama dengan Rizky Febian dan Putri Delina, Sule menceritakan justru dirinya yang akan menjadi bulan-bulanan sang anak. Gue nggak bisa marah, seloro Sule tersenyum ke Rizwan. Menjadi orang tua tunggal untuk 4 anaknya dari pernikahan dengan Lina Jubaedah, Sule pantang bilang capek. Membesarkan anak-anaknya adalah menjadi tanggung jawab sebagai orang tua. Kalau capek nggak ada, kita hidup di dunia kan sudah tugas kita. Kalau misalkan kita bilang capek namanya nggak mensyukuri, kebetulan anak-anak gue pikirannya dewasa nggak terlalu ngerepotin.